Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala al-abuya Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki al-Hasani fi kitabi khasaisil Muhammadiyah la an gala radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi bi ulumihi fid darin amin. Idza aradu amran qalu naf'aluhu insyaallah wa sa'id lahum qahuran wal ardu lahum masjidun gurrun muhajjalun min atharil wudu. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, meneruskan istiqamah kita setiap malam Selasa membaca daripada kitab Khasaisul Ummah Muhammadiyah yang minggu kemarin membahas tentang keutamaan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka masuk pembahasan pada malam hari ini, ternyata umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini pernah disebutkan di dalam kitab Taurat bahwasannya umat akhir zaman itu apabila akan melaksanakan sesuatu pasti mereka akan berkata insya. Kenapa? Dikarenakan kita nggak tahu takdir kita besok atau lusa apa yang akan terjadi, sehingga kita dididik melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau dididik oleh Allah Subhanahu wa taala, diajarkan langsung bahkan diabadikan di dalam surat Al-Kahfi ayat 22 sampai 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa an yasha Allah. Rasulullah aja dididik oleh Allah Subhanahu wa taala, janganlah engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sesuatu yang akan engkau kerjakan esok hari, inni fa'ilun dzalika ghada, sesungguhnya saya pasti akan melakukan hal tersebut esok hari, illa an yasha Allah, diajarkan oleh Allah kecuali dengan mengatakan insya Allah. Ini luar biasa. Sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam dididik, ternyata umatnya sudah dikasih tahu dari kitab Taurat bakal ngikutin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasa'id lahum tahuran, bahkan yang namanya debu itu menjadi sarana untuk bersuci untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana umat terdahulu tidak mendapatkannya, hanya harus air, tidak ada yang lain. Tapi lihat umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in kuntum marda, apabila kalian dalam keadaan sakit tidak bisa pakai air, au ala safarin, atau dalam bepergian perjalanan, au jaa ahadun minkum minal ghaid, atau datang kalian selepas buang air, au lamastumun nisaa, atau menyentuh daripada perempuan yang bukan mahramnya, falam tajidu ma'an, kemudian kalian tidak mendapatkan air, apa? Fatayammamu sa'idan tayyiba, maka bertayamumlah dengan debu yang suci. Wah Ustadz, kalau pakai debu gimana kumur-kumurnya, istinsyaknya, masukin ke hidungnya? Enggak. Apa Allah Subhanahu wa taala ajarkan? Famsahu, apa? Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk mengusap. Apa itu yang diusap? Biwujuhikum wa aydiyakum minhu. Cukup kepala sama tangan aja, wajah kita sama tangan kita yang diusap dengan debu. Ini adalah keutamaan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam bersuci, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa masjidun wal ardu lahum masjidun, bahkan tanah saja dijadikan masjid. Di mana saja, kapan saja umat Nabi sallallahu alaihi wasallam datang waktu salat boleh melaksanakan salat. Di mana? Di masjid, di mushola, di mana lagi? Di rest area, di mana? Di mana saja boleh dikerjakan. Ini keutamaan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan terakhir, gurran muhajjalun min atharil wudu, mereka nanti kelak di hari kiamat bisa diketahui dari cahaya yang memancar di wajah mereka, di tangan mereka, di kaki mereka. Dari mana itu asalnya? Min atharil wudu, dari bekas air wudu mereka. Bayangin, air wudu saja bisa membuat kita bercahaya nanti di hari kiamat. Bagaimana dengan ibadah sholat? Bagaimana dengan ibadah Quran? Gimana dengan ibadah zikir? Bagaimana dengan membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sehingga beruntung kita yang hadir di majelis Nur
Nurul Mustafa, cahaya manusia pilihan. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan cahaya di dunia, di barzah, bahkan nanti kelak di akhirat bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wal mu'afatin minal fitani. Hadirin, kita dengarkan kembali ceramah agama